Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Suara Inspirasi bersama Pendeta Hendrik Sine MTH. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program ini. Saya berharap Anda dalam keadaan baik-baik saja. Pada malam ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Pola Pikir, salah satu yang menentukan arah kemajuan hidup manusia. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini buat penyertaan-Mu atas kami dari pagi hingga malam ini ya Tuhan. Saya berdoa buat firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Engkau urapi para pendengar Maestro, Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Urapi mereka sehingga firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi mereka. Urapi juga hamba-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu yang hamba sampaikan boleh hamba-Mu sampaikan dengan jelas, sistematis, dan lengkap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Dr. John Maxwell, pakar leadership kaliber dunia, pernah bercerita tentang hal ini. Alkisah, 2 ekor katak jatuh ke dalam sekaleng krim. Sisi-sisi kaleng itu mengkilap dan curam. Krim begitu dalam dan dingin. Oh, bagaimana ini, kata katak yang pertama. Ini takdir, tidak ada pertolongan. Selamat tinggal sahabatku, selamat tinggal dunia yang menyedihkan. Dan dengan masih menangis dia tenggelam. Tetapi katak yang kedua, yang lebih keras, tiba-tiba mengayu seperti anjing. Sesaat dia menyeka wajahnya yang penuh krim dan mengeringkan matanya yang penuh krim. Paling tidak aku akan berenang sejenak, katanya. Tidak akan membantu dunia ini jika satu katak lagi mati. 1 atau 2 jam dia menendang dan berenang. Tidak sekalipun dia berhenti untuk mengeluh, tetapi menendang dan berenang, dan berenang dan menendang, lalu melompat keluar dari krim yang telah menjadi mentega. Nah, Bapak Ibu, apakah yang membedakan kedua katak tersebut? Inilah perbedaannya. Katak yang pertama, saat menghadapi kesulitan hidup, bahkan tantangan raksasa, ia menyerah dan tak mau berusaha lagi. Menyerah kalah sebelum berjuang. Tetapi katak yang kedua, memiliki mental tahan bantingan, atau tak mudah menyerah terhadap tantangan kehidupan, bahkan rintangan-rintangan yang besar sekalipun. Dengan kata lain, katak yang kedua memiliki mindset dan sikap hati yang berbeda dengan katak yang pertama, yakni ulet, terus berjuang sampai akhir, apapun kendalanya. Demikian juga dengan orang-orang yang sukses ketika menghadapi banyak rintangan hidup, sekalipun tantangan raksasa, ia harus memiliki pola pandang yang berbeda dari pemikir pesimis. Tak mudah menyerah, never give up, terus berjuang sampai berhasil. Dengan demikian, yang membedakan antara orang sukses dengan orang gagal adalah terletak pada mindset atau pola pikir mereka dalam memandang dan menyikapi berbagai aspek dalam perjalanan kehidupan ini, kemudian diejawantakan dalam sikap dan perbuatan yang nyata. Saudara-saudari, perlu diketahui bahwa orang-orang yang sudah berhasil dalam hidupnya selalu berangkat dari awal yang tidak menyenangkan dan melewati banyak perjuangan yang mematahkan hati sebelum mereka beroleh pencapaian. Turning point dalam kehidupan mereka yang berhasil biasanya datang pada saat krisis yang memperkenalkan mereka kepada diri mereka yang lain. Contoh berikut ini menjadi pelajaran bagi kita tentang orang-orang yang pernah berhasil dalam menyikapi dan menaklukkan tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Yang pertama, Yusuf. Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang yang kaya. Ia pernah difitnah kemudian dijebloskan ke dalam penjara di Mesir yang sangat mengerikan. Namun demikian, Yusuf tetap mengingat firman Tuhan yang pernah disampaikan Allah melalui mimpi. Dan itu merupakan janji Tuhan bagi dirinya. Pada akhirnya, saudara-saudari, Allah mengangkat Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Yang kedua, John Bunyan. Ia pernah dikurung dalam penjara,
namun diselamatkan dan menjadi penulis terkenal dalam karyanya yang berjudul Pilgrims of Progress. Yang ketiga, Helen Keller. Saudara-saudari, Helen Keller dilahirkan dalam keadaan tuli dan buta. Namun pola pikir dan perspektifnya dalam semangat hidupnya yang pantang menyerah kepada nasib telah membuatnya menjadi pengajar dan pembicara yang terkenal dunia. Keempat, Ludwig van Beethoven. Ia menjadi tuli, tetapi paradigma tentang makna kehidupan ini telah menghantarnya menjadi komponis musik terbesar di dunia. Kelima, Galileo Galilei. Ia pernah difitnah dan dijebloskan ke dalam kurungan karena ketidaksukaan Paus Urban VII terhadap teorinya yang terkenal, yakni geosentris. Tetapi ilmuwan Italia yang tersohor itu kemudian dikenang orang hingga abad ke-21 ini karena hasil karyanya yang luar biasa. Yang keenam, Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika ke-16. Ia pernah menjadi Presiden Amerika selama 2 periode. Ia adalah presiden yang paling berpengaruh dalam membangun kesatuan Amerika. Sebelum menjadi presiden, saudara, ia pernah hidup dalam garis kemiskinan yang luar biasa, serta pernah gagal dalam mencalonkan kandidat anggota Senat dan Wakil Presiden Amerika. Ketujuh, Thomas Alva Edison, sang ilmuwan, penemu lampu pijar. Saudari, Edison pernah mengalami kegagalan sebanyak 1000 kali dalam melakukan eksperimen terhadap pola lampu. Namun pada akhirnya ia berhasil membuat lampu pijar. Dan hingga sekarang, ibu bapak, penduduk dunia telah menikmati buah karyanya. Bapak ibu, orang-orang yang pernah berhasil di dalam hidupnya adalah seorang pemikir yang lain dibandingkan dengan yang lain. Emerson pernah berpendapat begini, kehidupan ini terdiri dari apa yang dipikirkan seseorang sepanjang harinya. Apa yang Anda pikir dapat Anda lakukan? Apa yang Anda pikir dapat Anda capai? Sebab segalanya berawal dari sebuah ide atau gagasan. Ibu bapak, di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 ditulis demikian. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan kata kita dalam ayat ini ditulis sebanyak 2 kali. Kata kita di sini menunjuk pada bentuk jamak, bukan tunggal. Berarti ayat tersebut mengacu pada perkataan dari Allah Bapa kepada Allah Trinitas. Memang di Alkitab tidak tertulis secara harfiah atau eksplisit tentang istilah Trinitas atau Tritunggal, tetapi konsep atau pemahaman itu ada di dalam Alkitab. Misalnya Matius 28 ayat 19, kemudian 1 Korintus 8 ayat 6, Ulangan 6 ayat yang keempat. Di sini ada suatu percakapan, perbincangan di antara mereka karena ada ide atau gagasan-gagasan. Saudara-saudari, Allah kita adalah pemikir atau pribadi yang suka berpikir. Allah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Dia selalu bekerja sesuai dengan yang ia pikirkan. Dan apa yang Allah pikirkan selalu baik adanya. Apa yang Allah lakukan bagi manusia selalu baik adanya. Ibu bapak, Allah selalu berpikir dan merencanakan sebelum ia bertindak. Sesudah ia berpikir, kemudian Allah melaksanakan hasil pemikirannya dengan hanya berfirman, jadilah, maka jadi sesuai dengan instruksi Allah. Sebagai contoh, ibu bapak, Allah menciptakan manusia sesuai dengan kehendaknya. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27. Tuhan Allah sangat kreatif dalam berpikir. Itu sebabnya berbagai spesies tumbuhan dan hewan sangat banyak di muka dunia ini. Ia ciptakan dengan berfirman saja, jadilah, maka jadi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Luar biasa apa yang Allah lakukan, ibu bapak, saudara-saudari. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu tanpa perencanaan atau berpikir terlebih dahulu. Dengan demikian, Bapak Ibu, pemikiran Allah telah menggerakkannya untuk menciptakan sesuatu yang dikehendakinya atau tindakan penciptaannya sebagai akibat dari ide atau gagasan-gagasannya. Bukankah kita menjadi seperti yang kita inginkan, kita pikirkan, dan kita harapkan, Bapak Ibu? Percaya atau tidak, hampir dalam banyak hal dan secara universal, setiap orang menjadi seperti yang mereka pikirkan. Kita adalah apa yang kita pikirkan.
apabila pikiran kita tercemar, maka hidup kita pun akan tercemar, Bapak Ibu. Tetapi bila pikiran kita mulia, maka hidup kita pun akan mulia. Raja Salomo pernah menulis di dalam kitab Amsal 23 ayat 7 sebagai berikut. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Perhatikan kata membuat perhitungan, Bapak Ibu. Tentu sebelum seseorang membuat perhitungan atau perencanaan, maka ia akan berpikir terlebih dahulu, mempertimbangkan dengan matang, lalu membuat keputusan untuk melakukannya. Bapak Ibu, Alkitab adalah pedoman hidup manusia. Firman Tuhan mengandung nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebenaran bagi kita di dalam membangun dan mengembangkan pola pikir yang benar dalam menyikapi dan menghadapi pelbagai aspek kehidupan di dunia ini yang sering tak menentu dan berubah-ubah. Hanya dengan kebenaran firman-Nya kita akan mendapat cara pandang yang baik dan benar dalam menghadapi realitas kehidupan yang tak mudah ini. Kebenarannya akan membawa kita di jalan yang tepat dan membawa kita untuk menaklukkan pelbagai tantangan demi mencapai perubahan atau kemajuan hidup yang bermakna. Hal ini bisa dapat kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105, kemudian 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, lalu Yohanes 1 ayat yang ke-14. Sebaliknya, apabila kita membangun pola pikir, perspektif berdasarkan konsep atau pandangan hidup duniawi yang bertentangan dengan firman Allah, maka kita akan salah melangkah, Ibu Bapak, atau kita akan berada di jalur yang tidak tepat. Bukan saja sikap itu dapat menyesatkan orang, namun juga dapat menghancurkan kehidupan manusia. Demikian juga janganlah kita hidup berdasarkan asumsi dan perasaan, Bapak Ibu. Sebab asumsi bukanlah fakta atau realita. Dan perasaan bukanlah kebenaran. Perasaan dalam batas tertentu mungkin saja dapat membantu ataupun juga dapat merusak hidup manusia. Perasaan sering berubah-ubah, namun kebenaran adalah hal yang pasti, Ibu Bapak. Kebenaran bersifat tetap dan tak berubah-ubah. Fakta dan asumsi adalah dua hal yang berbeda, jangan disamakan. Demikian juga kebenaran dan fakta adalah hal yang berbeda dengan perasaan. Jika manusia hidup berdasarkan asumsi dan perasaan, maka itu akan membuat orang keliru dalam menilai sesuatu hal. Dengan kata lain, orang akan terjebak dalam kesesatan berpikir atau kegelapan persepsi. Kekacauan logika yang pada ujungnya dapat terejawantakan dalam sikap dan perbuatan destruktif yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. Bapak Ibu, logika atau akal sangat diperlukan dalam memahami iman Kristen. Namun, kekristenan bukanlah rasionalisme, tetapi rasional. Pada kekristenan memang terdapat kebenaran yang melampaui akal. Logika memang menemui batas kemampuan pada saat diperhadapkan dengan inkarnasi dari Kristus dan doktrin Tritunggal. Tetapi hal itu berarti lebih dari rasional atau lebih dari masuk akal, dan bukan berarti kurang rasional atau kurang masuk di akal. Firman Tuhan bukan tidak rasional, namun firman Tuhan dirancang oleh Allah untuk dimengerti oleh pikiran kita, Bapak Ibu. Penggunaan akal budi bukanlah merupakan sesuatu yang jahat. Sebagai contoh, Ibu Bapak, Adam di dalam kitab Kejadian juga menggunakan akal budi dan dia mengembangkan pemikirannya dalam memahami dan berelasi dengan Tuhan Allah. Adamlah yang menamai binatang-binatang dan yang memelihara Taman Eden. Yang perlu diperhatikan adalah apabila pemakaian akal budi dan pengembangan pemikiran manusia itu dilakukan secara berdiri sendiri atau mandiri dan terlepas dari Allah, maka hal-hal itu akan memimpin kepada ketidakbenaran dan kesalahan. Tetapi apabila kedua hal itu dipergunakan dalam kebergantungan pada penyataan Allah, maka kebenaran akan diketemukan. Ibu Bapak, menggunakan akal budi dan mengembangkan pemikiran itu sendiri tidaklah berlawanan dengan iman atau kebenaran. John Locke, filsuf Inggris, yang hidup di pertengahan abad ke-16, pernah berujar demikian. Perbuatan-perbuatan manusia merupakan penjabar terbaik dari pikiran mereka. Artinya bahwa apa yang ada di dalam pemikiran kita
suatu saat nanti akan terwujud dalam tindakan yang nyata, entah itu perbuatan yang konstruktif maupun yang destruktif. Ibu bapak, para ahli pendidikan dan filsuf membagi tingkatan berpikir manusia ke dalam beberapa level, yakni yang pertama, pengetahuan. Artinya berbagai hal yang kita ketahui berdasarkan pengalaman indrawi manusia. Kedua, pemahaman, artinya mengerti apa yang sedang dipikirkan dan dialami di dalam kehidupan ini. Ketiga, analisis. Artinya orang berpikir dan merenung secara mendalam dan mengakar, serta menyimak apa yang ada, yang mungkin ada, dan yang tidak ada. Keempat, sintesis. Sintesis artinya orang mampu menggabungkan berbagai pemahaman sehingga membentuk kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Kelima, spekulatif. Spekulatif artinya orang berani mengemukakan pendapat dengan percaya diri meskipun kelak rumusan itu akan mengalami pengembangan atau revisi. Yang keenam, evaluasi artinya melakukan penilaian secara komprehensif terhadap suatu konsep atau suatu pemikiran yang sedang berkembang di dunia ini. Ketujuh, preskriptif. Preskriptif artinya mengisyaratkan rumusan-rumusan yang bersifat solusi atau pemecahan terhadap suatu masalah hidup yang sedang dipergumulkan oleh banyak orang. Bapak Ibu, Dr. John Maxwell dikenal sebagai pemimpin yang memiliki wawasan berpikir yang luas. Karena itu, ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar dan konferensi tingkat nasional maupun internasional dengan bayaran yang sangat mahal. Harga per 1 jam untuk John Maxwell adalah 500 juta rupiah, bahkan lebih dari itu. Luar biasa mahalnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran John Maxwell sangat berbobot atau bermutu, sehingga orang berani bayar semahal itu. Ibu bapak, mutu hidup seseorang ditentukan dari bagaimana ia berpikir dan apa yang menjadi acuan untuk membangun dan mengembangkan pemikirannya. Kita pun dapat memiliki pemikiran yang berkualitas Bapak Ibu, asalkan kita mau tekun belajar dan mengasah diri kita. Terutama kita harus senantiasa mengisi pikiran-pikiran kita dengan pengetahuan tentang Allah dan kebenarannya. Dengan kata lain, agar kita dapat memiliki pemikiran, konsep, paradigma yang bermutu dan mulia, maka kita perlu mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bermutu juga, dengan cara senantiasa membaca Alkitab dan merenungkannya. Alkitab adalah sumber primer atau utama, sedangkan sumber sekunder atau tambahan adalah dengan mempelajari buku-buku yang bermutu, atau jurnal ilmiah, atau mengikuti ceramah atau seminar atau webinar yang berbobot, melihat, mendengar, mencermati, berdialog atau bercakap-cakap, serta membangun relasi yang bermakna dengan orang-orang yang telah sukses dalam karirnya. Serta kita perlu belajar dari pengalaman kehidupan kita. Itu akan menolong kita Bapak Ibu, agar memperkaya wawasan berpikir kita, mengalami transformasi cara pandang, yang pada gilirannya dapat membawa kita kepada arah kemajuan hidup. Ibu bapak, apabila saat ini kita belum meraih dan mencapai keberhasilan, maka janganlah putus asa. Teruslah berjuang dengan berharap akan pertolongan Tuhan Yesus. James Allen pernah berkomentar seperti ini. Hari ini Anda berada kemana pikiran Anda telah membawa Anda. Besok Anda akan berada kemana pikiran Anda membawa Anda. Karena itu, sekali lagi kita perlu makin giat mempelajari Alkitab dan merenungkannya. Sebab itu akan membawa impact yang besar atas hidup kita, Bapak Ibu. Baca juga jurnal ilmiah atau buku-buku yang berbobot atau bermutu. Sebab tidak semua buku yang beredar di toko-toko buku adalah buku yang bermutu, bersifat ilmiah, teologis, dan alkitabiah. Karena itu diperlukan selektivitas dalam membaca buku-buku atau jurnal ilmiah. Dengan begitu Bapak Ibu, kita akan terhindar dari kesalahan dan kekeliruan. Saudari, mengapa kita perlu belajar? Alasannya sederhana saja Bapak Ibu, yakni apa yang kita baca, apa yang kita lihat dan dengar, yang kita cermati akan menentukan cara kita berpikir. Apa yang kita ketahui dan pikirkan akan menentukan apa yang kita lakukan.
Apa yang kita lakukan akan menjadi karakter atau kebiasaan kita. Kebiasaan kita melakukan hal-hal yang baik, bahkan terbaik, akan menentukan keberhasilan kita di masa depan, Ibu Bapak. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri ke arah yang lebih baik. Saudara-saudari, perlu kita pahami bahwa akal bukanlah dewa kesuksesan. Namun bila kita mengisi akal atau mindset dengan hal-hal yang bermutu dan bernilai abadi, maka itu akan membentuk dan mempertajam kualitas berpikir, perspektif, wawasan, filosofi hidup dan perbuatan kita. Dan pada akhirnya akan membawa kita di jalan kemajuan dan keberhasilan. Hal itu bisa kita lihat dalam Roma 12 ayat 2, Roma 7 ayat 25, kemudian Filipi 4 ayat 8, 1 Korintus 14 ayat 15, Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga, kemudian Amsal 13 ayat 15, Amsal 14 ayat 35, Amsal 15 ayat 24, Amsal 16 ayat 22, kemudian Amsal 19 ayat 8, dan Daniel 4 ayat 36, lalu Daniel 5 ayat yang ke-12. Bapak Ibu, pencapaian ini bukan agar kita menjadi sombong, namun demi dinamika kemajuan kehidupan sehingga dapat menginspirasi orang lain untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam buku Essential Truth of the Christian Faith, Dr. Sproul mengatakan bahwa kita tidak melakukan ini untuk menjadi sombong atas apa yang kita ketahui dan berbuat, tetapi supaya kita progresif dan elevate dalam anugerahnya. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa logika atau akal sangat diperlukan di dalam memahami iman Kristen. Namun kekristenan bukan rasionalisme, tetapi rasional. Pada kekristenan memang terdapat kebenaran yang melampaui akal. Logika memang menemui batas kemampuan pada saat diperhadapkan dengan inkarnasi dan doktrin Tritunggal. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebagai konklusi bahwa semua pencapaian manusia di planet ini berawal dari sebuah ide atau gagasan-gagasan sederhana dari orang-orang sederhana hingga orang-orang yang bermutu pemikirannya. Dari pemikir kelas teri hingga kelas kakap yang acap kali menandangkan jalan keluar atau kemajuan yang efektif. Adakah orang yang dapat mencari solusi atau kemajuan tanpa ide atau gagasan awal dari manusia? Tentu tidak, Bapak Ibu. Jika ada manusia yang mendapat solusi tanpa berpikir terlebih dahulu, maka ini disebut mujizat atau karya Tuhan tanpa campur tangan manusia. Tentu hal ini terjadi pada kasus-kasus tertentu saja. Tidak semua orang dapat mengalaminya. Tetapi yang jelas dan tak terbantahkan bahwa hanya orang yang tidak berpikir dengan akalnya, logika, maka tidak akan pernah mendapat solusi atau beroleh kemajuan. Rumusnya sederhana Bapak Ibu. Ide tambah aksi sama dengan solusi atau kemajuan. Ide tambah kerja keras, tambah doa dan intervensi Tuhan Yesus sama dengan solusi atau ada kemajuan. Cari solusi tambah ide atau gagasan sama dengan tidak ada solusi. Cari solusi tambah hanya menghayal saja sama dengan tidak ada kemajuan, Ibu Bapak. Dr. Neil Anderson dari Pepperdine University pernah mengatakan bahwa sebenarnya yang paling banyak membentuk Anda bukanlah lingkungan Anda, melainkan perspektif atau pola pikir Anda sendiri terhadap lingkungan Anda. Interpretasi Anda sendiri terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Anda akan menentukan bagaimana Anda menghadapi berbagai tantangan dan kehidupan ini. Ibu Bapak, kita perlu menyadari bahwa untuk mencapai kemajuan dalam hidup ini memang tidaklah mudah. Diperlukan mindset, perspektif yang lebih luas, kerja keras dan mental yang tidak mudah menyerah kepada tantangan. Meskipun kita sudah berjuang dengan keras dan gigih,
Namun seringkali kita gagal dan gagal, akan tetapi jangan putus asa. Teruslah mencoba. Jika kita sudah mencoba, namun gagal lagi, maka jangan kecewa ibu bapak. Teruslah mencoba dan mencoba lagi dengan tekun. Never give up. Serta berharap akan pertolongan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan akan menghargai perjuangan keras kita. Dan tentunya jerih lelah kita tak akan sia-sia. Kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 menulis demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini, ada waktunya. Begitu juga Rasul Paulus menulis dalam Roma 8 ayat 28. Demikian bunyinya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, Ibu Bapak. Sesudah Anda mendengarkan apa yang sudah saya paparkan tadi, maka ada beberapa pertanyaan untuk refleksi dan penerapan. Yang pertama, menurut Anda, apakah Tuhan Allah dalam bekerja atau berkarya selalu berpikir terlebih dahulu atau tidak? Jika ya, mengapa demikian? Yang kedua, apakah ada manusia di planet ini yang bisa mendapat solusi tanpa berpikir terlebih dahulu? Yang ketiga, mungkinkah manusia mendapat solusi dari persoalan yang dihadapinya dengan hanya memakai pola pikirnya saja tanpa bertindak? Keempat, mengapa seringkali manusia hanya mengandalkan akal atau logikanya saja tanpa memohon intervensi Tuhan di dalam hidupnya? Yang kelima, bagaimana caranya agar manusia dapat peroleh kemajuan dalam kehidupannya? Amin, Ibu Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah hamba utarakan pada malam hari ini. Saya berdoa bagi para pendengar Maestro ataupun sobat Maestro dimanapun mereka berada, supaya mereka yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran mereka, membarui dan mentransformasi, sehingga hidup mereka boleh mengalami perubahan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Saya berdoa bagi sobat Maestro, bagi setiap pergumulan yang mereka hadapi, supaya Tuhan Yesus tolong mereka, berikan jalan keluar. Apapun tantangan yang mereka hadapi, aku percaya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada mereka, supaya mereka cakap menghadapi dan menjalaninya, dan Tuhan pasti akan memberikan kemenangan atas setiap persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Bapa, supaya Tuhan memberkati bangsa kami. Pergumulan pandemi Corona atau COVID-19 yang dihadapi oleh bangsa kami hari-hari ini, kami berdoa supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Selamatkan bangsa kami dari persoalan ini ya Tuhan. Tolong bangsa kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami, supaya dapat menanggulangi atau mengatasi berbagai persoalan ini, supaya Tuhan boleh memberikan jalan keluar dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa buat orang-orang yang sakit karena virus COVID-19. Tuhan tolong mereka. Berkati para dokter, para medis yang menangani mereka. Tuhan tolong mereka. Berkati obat-obat supaya mereka sembuh. Tuhan tolonglah mereka. Selamatkan kami dan bangsa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah mendengarkan program Suara Inspirasi bersama Pendeta Hendrik Sine MTH. Apabila Anda ingin menghubungi Pendeta Hendrik Sine, Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp atau SMS di 0813 2297 0120. Sampai jumpa pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Tuhan Yesus memberkati.